What's happening, lovely people, and welcome back to another episode of another streaming of IJ Reaction. Once again, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Sana pirdemu digelmu. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. My apologies, guys. We're gonna continue watching another video, highly requested video in the name of... Actually, this is a recently released video as well. First thing first, I'm gonna subscribe to the channel, and we are watching Deretan Presenter TV Eropa Nangis Haru Dengar Lagu Tana Airku Usai Laga. Once again, this video is about Tana Airku. Pemain Abrat TC di Bali. Without further ado, let's do it. Sudah siap? Mari kita mulai. Let's do it. My goodness, she's really crying. That's how emotional Tanah Airku is, guys. It touches your heart. Tradisi unik Timnas Indonesia yang selalu menyanyikan lagu kebangsaan usai pertandingan dan popularitas Marcelino Ferdinand di media sosial menarik perhatian media Italia. Dalam artikel berjudul Mimpi Italian Indonesia ke media. Piala Dunia, portal berita olahraga Italia, Sportelete, mengulas secara mendalam tentang antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Timnas Indonesia jadi sorotan dunia. Performa Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 mencuri perhatian internasional. Tim asuhan Shin Tae-yong kini berperingkat ketiga grup C putaran ketiga, hanya terpaut 1 poin dari Australia di posisi kedua. Dengan peluang besar untuk finish di 2 besar, Indonesia memiliki kesempatan untuk melaju ke putaran final Piala Dunia 2026 secara langsung. Piala Dunia. Spotlight menyoroti keberhasilan Indonesia dalam membangun skuad tangguh yang diperkuat oleh beberapa pemain naturalisasi, termasuk Jay Itzes, Mes Hilgers, dan Marcelino Ferdinand. Artikel tersebut memuji langkah strategis PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir yang berhasil mendatangkan talenta-talenta baru untuk memperkuat Timnas Garuda. Marcelino Ferdinand, ikon baru sepak bola Indonesia. Salah satu topik utama yang diulas adalah popularitas Marcelino Ferdinand. Dengan jumlah ikut di Instagram mencapai 4,6 juta, Marcelino bahkan melampaui pemain-pemain top Serie A seperti Kvicha Kvaratskhelia 3,6 juta, Marcus Thuram 1,9 juta, dan Dusan Vlahovic 2,4 juta. Marcelino telah menjadi simbol generasi emas Indonesia, tulis Sportelete. Selain sebagai pesepak bola muda berbakat, Marcelino juga telah menjadi ikon gaya hidup, bekerja sama dengan merek-merek ternama seperti Gucci. Tidak hanya Marcelino, pemain lain seperti Jay Itzes juga memiliki lebih dari 2,7 juta pengikut di Instagram, menjadikan Timnas Indonesia sebagai pusat perhatian bagi para pecinta sepak bola dunia. Setelah pertandingan juga menjadi perhatian media Italia. Dalam artikel tersebut, mereka menyebut bahwa aksi ini menjadi simbol kecintaan para pemain terhadap tanah air mereka. Namun ada sedikit kesalahan dalam artikel tersebut, di mana Sportelete menyebut lagu Tanah Airku sebagai Indonesia Pusaka. Meski demikian, media itu tetap memuji aksi tersebut sebagai wujud rasa nasionalisme yang tinggi. This kind of support is exceptional, and it only exists in Indonesia. Untuk tampil di Piala Dunia 2026, harapan besar disematkan pada skuad Garuda. Selain mengandalkan pemain naturalisasi, performa pemain lokal seperti Pratama Arhan, Rizky Ridho, dan Hoki Caraka juga menjadi elemen penting dalam strategi Shin Tae-yong. Sportelete memuji kemampuan Indonesia untuk memanfaatkan momentum, terutama setelah kemenangan bersejarah melawan tim kuat seperti Arab Saudi dalam kualifikasi. Semua antusiasme ini hanya bisa terjadi berkat hasil mengejutkan yang ditorehkan oleh Timnas Indonesia, demikian tulis artikel tersebut. Komitmen PSSI dan Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong bahwa fokus utama Timnas Indonesia adalah tampil maksimal di setiap pertandingan. Dalam wawancara terbarunya, Shin menyebut bahwa mentalitas para pemain telah meningkat signifikan. Kami tidak hanya ingin lolos ke Piala Dunia, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing di level tertinggi, ujar Shin Tae-yong.
PSSI Pelai Hai melalui ketuanya Garuda. Erick Thohir juga menegaskan komitmen mereka untuk mendukung penuh kebutuhan timnas Indonesia. Dengan dukungan pemerintah dan masyarakat, PSSI optimis Indonesia dapat mencetak sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Pons Media Internasional, popularitas timnas Indonesia tidak hanya terbatas pada Italia. Media dari negara lain seperti Jepang, Korea Selatan, dan Australia juga mulai memberikan perhatian khusus terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. After the latest victory of Indonesia versus Saudi Arabia, the news broke the internet, guys. Indonesia went viral and Indonesia was in the center of world's attention. That's how important Di that media victory sosial, was. #Garuda menuju Piala Dunia telah menjadi trending topic, menunjukkan dukungan besar dari masyarakat. Dengan tradisi yang unik, skuad berbakat, dan dukungan luar biasa dari masyarakat, timnas Indonesia tengah berada di jalur yang tepat untuk mencetak sejarah. Keberhasilan mencapai Piala Dunia 2026 akan menjadi pencapaian monumental yang dapat mengubah wajah sepak bola Indonesia di mata dunia. Maju terus Garuda, raih mimpimu di Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U22 untuk persiapan AFF 2020 telah memasuki fase penting. Seluruh pemain abroad, termasuk Marcelino Guys, Ferdinand, Pratama Meanwhile, I wrote and composed the song for Timnas Garuda, and it is on the channel. I'm gonna share the link at the end of the video, and you're gonna love the song. The song is living in my mind rent-free. That's how much I love it. Arhan dan Rafael Struik. Rafael Struik kini telah bergabung di Bali untuk mematangkan persiapan di bawah arahan pelatih Shin Tae-yong. Kehadiran para pemain ini menjadi sinyal serius bahwa Indonesia siap merebut gelar juara. Marcelino Ferdinand yang baru saja menyelesaikan jadwal pertandingan bersama klubnya, Oxford United, tiba di Bali untuk bergabung dengan rekan-rekannya. Begitu pula dengan Pratama Arhan yang sebelumnya mendapatkan izin khusus dari klubnya untuk memperkuat timnas di ajang Piala AFF 2024. Menariknya, Rafael Struik menjadi salah satu pemain abroad yang tiba lebih awal. Pemain Ado Den Haag itu terlihat antusias bergabung dalam TC di Bali. Kehadirannya memberikan suntikan semangat bagi rekan-rekan setim. Kami semua fokus untuk memberikan yang terbaik di Piala AFF. Tim ini memiliki kualitas luar biasa, dan kami yakin bisa mencapai hasil maksimal, ujar Struik dalam sesi wawancara usai latihan. Shin Tae-yong mengaku senang dengan perkembangan para pemain selama TC di Bali. Menurutnya, kehadiran pemain abroad memberikan dimensi baru dalam strategi permainan timnas Indonesia U22. Kami memiliki skuad yang seimbang antara pemain lokal dan abroad. Hal ini penting untuk membangun kekuatan kolektif yang solid, kata Shin Tae-yong. Shin menambahkan bahwa fokus utama dalam TC kali ini adalah membangun chemistry antar pemain dan mematangkan taktik menghadapi lawan-lawan berat di Piala AFF 2024. Pau Marti kebingungan cari kelemahan Indonesia. Kesiapan timnas Indonesia U22 juga mendapat perhatian dari pelatih timnas Malaysia U22, Pau Marti. Dalam sebuah wawancara, Marti mengakui sulit menemukan kelemahan Indonesia, terutama setelah melihat performa solid mereka Indonesia, di beberapa laga uji coba terakhir. This time has a great team. Indonesia memiliki pemain-pemain berbakat, terutama dari lini serang hingga pertahanan. Mereka juga memiliki pelatih yang sangat berpengalaman. And there's Kami no harus doubt bekerja that keras Indonesia untuk will menemukan win cara mengalahkan World Cup mereka, 2026, ujar Pau guys. Marti. That's gonna be really epic. In each game, Indonesia will make history. Malaysia yang tergabung di grup yang berbeda dengan Indonesia berpotensi bertemu tim Garuda di fase gugur. Pau Marti dipastikan akan terus memantau perkembangan timnas Indonesia selama persiapan Piala AFF 2024. Indonesia memiliki ambisi besar untuk merebut gelar juara Piala AFF 2024. Dengan kekuatan penuh, termasuk Marcelino, Arhan, dan Struik, harapan masyarakat terhadap skuad Garuda semakin tinggi. Piala AFF kali ini menjadi ajang pembuktian bagi Shin Tae-yong setelah berhasil membawa timnas senior ke putaran ketiga kualifikasi Piala Du 2026. Kami tidak hanya ingin bersaing, tetapi juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah kekuatan besar di Asia Tenggara, tegas Shin. Jadwal padat, timnas Indonesia tetap optimis. Meskipun menghadapi jadwal padat, para pemain tetap menunjukkan semangat tinggi. Kehadiran para supporter di Bali juga memberikan energi tambahan bagi skuad Garuda. Kami merasa seperti bermain di rumah sendiri, dukungan supporter sangat luar biasa dan itu memotivasi kami untuk memberikan yang terbaik, ungkap Marcelino Ferdinand.
Dengan kekuatan penuh dan persiapan matang, Timnas Indonesia U22 memiliki peluang besar untuk meraih gelar juara Piala AFF 2024. Dukungan dari masyarakat dan performa apik para pemain Abrot menjadi modal utama bagi Shin Tae-yong untuk mencetak sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Bus Garuda Muda, buktikan kemampuanmu di Piala AFF 2024. I must confess, this auto-translated feature of YouTube is impressive, and it works really great with Bahasa Indonesia. Once again, this was a fascinating video and it was super informative, guys. This video, Love Indonesia, is releasing great informative videos about Timnas Indonesia. Terima kasih banyak for asking my reaction to this beautiful video, and thank you so much for watching it. If you enjoyed watching the video just like I did, you already know what to do. Hit that like button, and if you are new to my channel, do me a huge favor and hit the subscribe button. I want you to stay safe wherever you are. I'll definitely catch your next reaction videos. Stay safe and stay tuned. I'll be back shortly to continue watching your suggestions. Terima kasih banyak and sampai jumpa lagi. Peace. Tenggerai,